Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Dan karena itulah Nabi Adam alaihissalam diturunkan karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Khilaf, alpa, lupa, lalai, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup potensi dari kehebatan seorang manusia karena dosanya. Ditutuplah potensi dekatnya Nabi Adam alaihissalam dengan surga Allah. Dan jika ingin kembali ke surga, maka dia harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikenal sebuah doa yang sangat masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami pernah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tak mengampuni kami dan merahmati kami,
sungguh kami termasuk orang-orang yang sangat merugi. Dalam konteks yang lain, Nabi Musa pun pernah demikian. Bahkan dosa Nabi Musa menurut Nabi Musa sendiri sangat besar. Dan memang demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalam Al-Quran, sesiapa orang yang membunuh satu manusia, satu jiwa manusia, itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Sehingga akhirnya doanya Nabi Musa pun tentang kezaliman yang telah dilakukan pada dirinya sendiri. Dalam surat Al-Qasas ayat 16, Nabi Musa berdoa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Jadi konteks doanya mirip Rabbana zalamna, ini rabbi inni zalamtu nafsi fa in lam taghfir lana faghfirli. Jadi doa yang mirip antara doanya Nabi Adam dengan doanya Nabi Musa alaihi salam. Faghfirli faghfaralah. Berbedanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung ampuni Nabi Musa di dalam satu ayat, innahu huwal ghafurur rahim, faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Maka diampunilah Nabi Musa itu, sungguh Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Adam dosanya lalai, sementara Nabi Musa dosanya begitu besar. Tapi kenapa penyikapannya sedikit berbeda, bahkan jauh berbeda? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak prerogatif untuk mengampuni setiap manusia. Ada orang yang datang dengan gunungan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia datang dengan kesungguhan, dengan malu di hadapan Allah, lalu kemudian Allah langsung ampuni dia. Ada orang yang mungkin dosanya kelihatannya kecil, mungkin dosanya hanya riya saja. Dia merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah berada di pesantren, dia sudah menjadi anak santri, lalu kemudian keluar menganggap orang lain lebih hina dari dirinya. Tapi suatu saat dia sadar, kalau nggak sadar Allah nggak akan ampuni, dan Allah akan uji dia, akan Allah uji hidupnya, diuji sampai dia faham bahwa dia telah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dengan kesombongannya dia minta ampun kepada Allah, belum tentu juga diampuni. Maka Allah punya hak prerogatif siapa yang mau diampuni. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai anak santri seyogianya kita terus menerus haus dengan taubat, haus dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang di luar, orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal agama, mereka haus dengan uang, mereka haus dengan kekayaan, mereka haus dengan jabatan, mereka haus dengan popularitas, sehingga dikejar, apapun dikejar, membeli jam mewah, mobil mewah, rumah mewah, membeli ilmu, supaya apa? Supaya dia naik strata derajatnya, S1, S2, S3, profesor, membeli jabatan, apapun diperlukan untuk membeli jabatan, haus, jiwanya haus untuk mendapat pengakuan manusia. Dan itulah Fir'aun, ujung-ujung dari semua orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan, ujungnya sudah ketahuan. Qarun, Fir'aun, wa Haman. Qarun dapatkan harta, Fir'aun dapatkan jabatan, Haman dapatkan teknologi. 3 generasi orang yang memang kepalanya hanya berpikir untuk mendapatkan yang terbaik dari yang dia miliki. Sementara Musa adalah orang yang tidak menginginkan apa-apa.
Dia hanya menginginkan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita boleh memilih, kita ingin dijadikan seperti apa? Kita ingin dijadikan seperti Qarun, Fir'aun dan Haman, atau menjadi Nabi Musa? Ujung dari kehidupannya kita ketahui, Fir'aun ditenggelamkan bersama dengan Haman dan bala tentaranya, sementara Qarun ditenggelamkan atau dibenamkan ke dalam bumi beserta semua harta-hartanya yang katanya kuncinya, ya di dalam Al-Quran disebutkan bisa dipegang oleh banyak sekali lelaki, kuncinya saja. Tapi ujungnya orang nyari, kejar untuk diri sendiri. Dia mencari harta, mencari jabatan, mencari popularitas, mencari teknologi, tapi ternyata ujungnya malah dia terbenam dengan keserakahannya, egonya diri sendiri. Sementara Nabi Musa yang merasa inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku pernah membunuh orang yang dia pikir di kepalanya hanya satu. Aku pernah bunuh orang, kira-kira Allah ampuni saya atau tidak? Kira-kira Allah ampuni saya atau tidak? Yang di kepalanya hanya minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun di kepalanya. Selama 8 tahun bekerja di ladangnya Nabi Syuaib, ditambahkan 2 tahun jadi 10 tahun. Setelah itu dia balik, lalu kemudian diangkat menjadi nabi. Setelah berhadapan dengan Fir'aun, dikalahkan Fir'aun dengan sihir-sihirnya. Setelah itu dikejar, diselamatkan oleh Allah dari Laut Merah. Dan terus sampai ke Palestina, Nabi Musa mendapatkan ujung kehidupannya begitu indah. Minta ampun, 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 sampai dapat kejayaan di Palestina. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kepekaan kita terhadap dosa harus dididik dan dilatih. Di pesantren ini mudah-mudahan anak-anakku semuanya melatih untuk mengetahui dosa. Karena ini yang paling penting dalam kehidupan, sebagaimana yang tadi kita sudah sampaikan. Khatib ingin cerita. Baru saja khatib pulang dari Tanah Suci. Ada satu yang khatib tanyakan pada diri sendiri, yang aku ingin taubati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadisnya adalah al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapusan dosa. Dan haji yang mabrur atau umrah yang mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Semoga anakku santri semuanya bisa pergi umrah insyaallah dan haji insyaallah. Kita sebagai seorang yang disebutnya, dipanggilnya ustadz pembimbing, berkali-kali pergi umroh, orang melihatnya dengan penuh kemuliaan. Boleh saja orang melihatnya memuliakan guru, tidak mengapa. Tapi hati kita sebagai seorang guru, kalau anak-anakku santri semua sebagai seorang santri, tidak boleh sedikit pun merasa ujub. Dan kemarin khatib diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika pada saat kita ingin beribadah di di Ka'bah. Jadi saat ini kondisi Ka'bah diatur sedemikian rupa sehingga yang bisa masuk pelataran Ka'bah hanya yang menggunakan kain ihram saja. Hanya yang menggunakan kain ihram. Artinya menggunakan kain ihram adalah dia mikot di luar kota Mekah, masuk di kota Mekah menggunakan kain ihram, lalu memenuhi rukun-rukunnya, yaitu tawaf, sa'i, tahallul, dan dilakukan secara tertib 5 rukunnya. Artinya kalau dia pakai kain ihram berarti dia baru saja dari luar Mekah masuk dalam keadaan mikot, niat di tempat mikot, dan kemudian dia ingin melaksanakan rukun-rukunnya. Tapi betapa banyaknya yang pakai kain ihram saja, tidak melakukan mikot, tidak mau tawaf,
tidak mau sa'i dan tidak tahallul. Tapi budaya itu dibawa, budaya Indonesia mungkin, atau budaya orang yang berdosa. Budaya orang yang berdosa dibawa ke depan Ka'bah. Masya Allah. Ada satu jamaah khatib yang akhirnya dia pakai kain biasa masuk ke dalam Ka'bah, lalu kemudian ketika dia tawaf pingsan. Karena memang di sana ini dosanya dibalas cepat. Tapi dosa dibalas cepat di sana untuk apa? Untuk supaya kita sadar. Supaya kita sadar bahwa kita pernah berbuat salah. Tinggal kita minta ampun kepada Allah. Inni zalamtu nafsi faghfirli. Sementara khatib dapatkan pelajaran yang sangat mulia. Akhirnya kita berangkat sama-sama ke Ji'ronah, tempat mikot, lalu kemudian kita masuk ke pelataran Ka'bah. Dan akhirnya sedikit berbeda pendapat antara saya dengan mutawif. Kalau seandainya kita penuhi rukun atau sunnah-sunnah yang ada di Ka'bah ini, baru kemudian kita selesaikan sa'i, rasanya waktunya tidak cukup Ustaz. Akhirnya saya mengalah. Baik, selesaikan dulu sampai sa'i, selesaikan sampai tahallul, kita keluar baru balik lagi. Yang penting satu, jangan balik hotel. Kalau balik hotel berarti sudah lain ceritanya. Niatnya sudah menggunakan kain ihram, bukan dalam keadaan berihram. Akhirnya jamaah selesai melakukan tahallul, kemudian akhirnya kembali lagi ke satu pintu, karena memang pintunya hanya satu untuk masuk ke dalam pelataran Ka'bah. Kita masuk ke sana semua. Akhirnya ketika masuk, kita tunggu dulu sebelum maghrib. Saya dengan seorang anak namanya Aziz, dicerita kalau dia diamanahkan oleh ayahnya untuk mengurus seorang simbah, bahasanya simbah. Dan ada kecenderungan setengah dari hati khatib ingin mendengarkan ceritanya, tapi setengah hati khatib mengatakan ini cerita dari seorang bocah. Ada kesombongan sedikit. Ini anak umur 20 tahun, Ustadz 44 tahun. Ini anak baru pertama masuk Ka'bah. Yang di sini sudah beberapa kali. Yang di sini baru sekali mengelola simbah atau merawat simbah. Ya mungkin dalam hati saya sudah beberapa kali. Disitulah benih-benih dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak inginkan kepada diri khatib. Dan ini yang khatib akui sendiri. Tapi sebagian hati khatib mendengarkan, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa Aziz, Masya Allah, berkah-berkah, Masya Allah. Mudah-mudahan kamu merawat simbah, merawat orang tua, merawat mbah kamu sendiri, insya Allah dapatkan pahala. Sebagian berdoa, sebagian ada sedikit rasa sombong. Sampai kemudian akhirnya simbahnya ini tidak ikut umroh yang kedua karena memang istirahat di hotel. Kita masuk, berusaha untuk sholat di dalam Hijr Ismail, karena Hijr Ismail ini kata Nabi, seandainya kamu ingin berdoa atau sholat di dalam Ka'bah, maka sholatlah di sini, di Hijr Ismail, karena ini termasuk bagian dari Ka'bah. Maka semua orang berlomba-lomba untuk datang ke Hijr Ismail. Yang akhwat atau perempuan mengantri di sini, yang lelaki mengantri di sini, tiba-tiba diusir karena sebentar lagi sholat isya. Saat itu maghrib ke isya, ba'da salah. Akhirnya semua minggir dan akhirnya terbentuklah itu soft sholat. Sebelum sholat terbentuk, alhamdulillah Ustadz berhasil memegang rukun Yamani bersama dengan Aziz, mencium Ka'bah bersama dengan Aziz. Cium Ka'bah ini niatnya untuk takzim saja, takzim. Kemudian karena tidak berhasil mencium Hajar Aswad, berusaha terdorong-dorong untuk mencium Hajar Aswad bersama dengan Aziz di belakang. Kita zikir sama-sama. Zikirnya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Supaya hati kita lembut, jangan sampai menyakiti orang lain di sekitar. Sampai kemudian akhirnya mau doa di multazam, tapi memang waktunya tidak tepat, sangat padat sekali. Terus mutar sampai Hijr Ismail dan
kita berhenti persis di depan pintu Hijri Ismail. Hanya 3 baris, semua sudah tersusun rapi untuk sholat. Azan dikumandangkan, dan ada seorang jamaah ustadz, seorang wanita. Ustadz, tolong titip Simbah, kalau nanti perginya sama kita nanti diusir askar lagi, kita titip ke ustadz ya. Bismillah, insya Allah silahkan. Akhirnya Simbah tadi yang diceritakan sama Aziz, Simbah A, yang dititip sama ustadz Simbah B. Simbah B ada di sebelah kiri, si Aziz ada di sebelah kanan. Jadi kita bertiga begini. Tapi ini tempatnya sangat rentan. Itu adalah pusaran orang bertawaf, dan itu sangat dekat dengan Ka'bah. Lepas sedikit ini Simbah bisa ya lepas. Akhirnya Ustadz berusaha untuk menjaga ya. Tapi mata Ustadz, satu mata ke pintu Hijri Ismail, karena semua orang ingin sholat di dalamnya. Satu hati ke Simbahnya. Selesai sholat Isya, Assalamualaikum warahmatullah. Baru satu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Semua orang bergegas untuk salam yang kedua, dan kemudian berdiri lari menuju satu titik, yaitu pintu Hijri Ismail. Tak terkecuali khatib. Melihat suasana seperti itu, 1 detik tidak ingat ada amanah dari Allah namanya Simbah B. Akhirnya khatib masuk ke pusaran itu, ke Hijri Ismail, terdorong-dorong sampai ujung. Dan pada saat itu khatib ingat, Masya Allah, ada Simbah yang diamanatkan kepada saya. Ada seorang tua yang diamanatkan kepada saya. Masya Allah, saya panggil Mbah. Akhirnya entah kemana beliau, mungkin Allahu a'lam, saya nggak paham. Hari itu semua orang berlomba-lomba untuk masuk Hijri Ismail. Khatib berusaha untuk keluar dari Hijri Ismail. Hari itu semua orang menikmati Hijri Ismail, karena di dalam Ka'bah sholat dengan khusyuk. Hari itu khatib belum pernah merasa ada sholat yang sangat tidak diperlukan. Nggak ngerasa perlu berada di dalam Ka'bahnya. Karena amanat, ternyata Ustadz baru paham, amanat lebih mulia daripada Ka'bah. Jika amanat disia-siakan, maka Ka'bah tidak akan terasa lezat. Langsung Ustadz teringat sebuah ayat, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh telah dititipkan amanat ini ala samawat, kepada langit-langit ditawarkan amanat, nggak ada yang mau langit ini. Wal ard, wahai bumi ini dititipkan amanat, nggak mau. Gunung nggak mau. Fa'abaina minha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Dan akhirnya amanat ini dititip kepada manusia, padahal manusia ini zaluman jahula, sudahlah zalim, jahil pula. Nitip amanah, Allah titip amanah itu. Maka amanah titip ya Ustadz, ini Simbah. Masya Allah, saat itu saya merasa betapa lebih mulia amanat yang harus dijaga. Kalau amanat sudah selesai, maka Ka'bah akan terasa nikmat. Tapi kalau kita tidak melaksanakan amanat, maka Ka'bah tidak akan pernah terasa. Maka pada saat itu khatib hanya mendapatkan salat jenazah saja, karena di setiap salat, ba'da salat sering sekali ada orang yang disolatkan jenazah, dan akhirnya khatib dapatkan salat jenazah di dalam Hijri Ismail. Dan bagi saya itu sudah cukup. Akhirnya saya berusaha, khatib berusaha untuk keluar dari Hijri Ismail. Sampai ketika di titik saya tinggalkan Simbah, Simbah sudah tidak ada, hilang, lost. Pada saat itu
perasaan saya sama dengan perasaan Nabi Musa alaihissalam. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri, maafkan aku. Aku berdosa di depan Ka'bahmu. Aku mengkhianati amanat di depan Ka'bahmu. Aku berkhianat kepadamu di depan rumahmu. Disitulah khatib merasa rendah, merasa hina, merasa diri tadi, merasa sombong, merasa bahwa saya sudah beberapa kali merawat orang tua, kamu baru sekali. Dalam hati saja, tapi Allah Maha mengetahui. Dan akhirnya kita sudah tahu ilmunya. Apa ilmunya? Salat taubat. Khatib akhirnya gelar sejadah, bukan di Hijr Ismail, tapi di luar Hijr Ismail. Salat taubat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Mengemis di hadapan Allah. Setelah selesai salat taubat, rasa hati jauh lebih tenang, menyerahkan kepada Allah, dan kemudian berusaha mencari mana Simbah. Dan ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang pada saat itu, khatib tidak mampu menemukannya. Sampai ketika duduk istirahat, khatib duduk istirahat, datang seorang askar. Indonesia, dikasih seorang mbah, dikasih Simbah, tapi bukan Simbah B, dikasih Simbah C, dikasih Simbah C. Indonesia, ini ada mbah nggak tahu jalan. Akhirnya Ustadz merasa bahwa satu amanat hilang, Allah gantikan dengan amanat yang baru. Khatib pegang itu tangannya Simbah dan bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, jika satu amanat lepas, maka aku tidak akan pernah mensia-siakan satu amanat berikutnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, Simbah C ini nggak punya ID, nggak punya syal, nggak punya tanda pengenal, nggak punya apapun, nggak ingat hotelnya di mana, nggak ingat siapa ustadznya, dan tidak ada informasi apapun. Hanya satu yang ustadz lihat, Simbah ini punya HP yang tidak punya pulsa dan tidak punya sinyal. Akhirnya dengan berbekal tethering, dengan handphone yang ustadz miliki, akhirnya dapatkan informasi di sana. Khatib bawa, walaupun melihat ke Ka'bah, wahai Ka'bah, aku titip Simbah B, aku jalan bersama dengan Simbah C. Sambil ikhtiar manusianya, khatib sampaikan kepada keluarga, mohon maaf, saya kehilangan Simbah B, saya tidak bisa lagi menunggu, mohon izin kalau seandainya nanti bisa tolong dibantu cari. Akhirnya keluarganya mengatakan, Ustadz siap Ustadz, biarkan antum pulang, Masya Allah banyak sekali tanggung jawab antum, biarkan kami yang mengurusi. Alhamdulillah keluarganya faham. Akhirnya khatib mengantar si C sampai ke hotelnya. Ketika Simbah C sampai di hotel, WhatsApp masuk, alhamdulillah Simbah B sudah ditemukan. Alhamdulillah. Maka saat itu khatib merasa banyak sekali dapat pelajaran. Satu, jangan sombong apapun yang terjadi. Dan itu yang khatib rasakan. Khatib tidak malu mengatakan bahwa khatib punya rasa, karena memang itulah manusia. Suatu saat kita akan ada satu perasaan seperti itu. Dan yang penting kita minta ampun kepada Allah. Yang kedua, amanat lebih penting dari segalanya. Mungkin kelihatannya remeh. Amanat buat santri yang ada di sini adalah akan kamu berada di berdua, masuk juga ke Hijr Ismail. Cuma bedanya mereka ada di depan, ustadz di belakang, nggak kelihatan, Masya Allah. Akhirnya Ajis WA Ustadz, Simbah sejak awal dari saya, dengan saya, Masya Allah. Saat itu khatib malu sekali.
Malu sekali. Ada seorang anak muda yang bisa mengambil amanat saya, dan dia menjaga amanat yang dititipkan pada saya, dan dia, sementara saya tidak mampu. Inilah kehinaan seorang Nasrullah. Banyak salah, banyak dosa, tapi di depan Ka'bah semua dosa itu dimintakan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Semoga dengan cerita ini ada yang bisa diambil hikmah. Amanat lebih penting dari segalanya. Kalau ada orang yang mengamanat, terutama orang tua kalian, ngasih ke pesantren, amanatnya hafizul Quran, amanatnya belajar ilmu agama, amanatnya sayangi guru, amanatnya sayangi teman. Maka itu amanat dari Allah, bukan dari manusia. Hakikatnya itu dari Allah, bukan dari manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. اللهم يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمتك من سواك. اللهم ربي اغفر لي، اللهم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Kami banyak salah, kami banyak dosa, banyak kesalahan ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan pelajaran yang kami dapatkan hari ini, pelajaran di depan Ka'bah, dan hari ini adalah hari Jumatmu yang mulia, maka ampuni dosa kami seluruhnya ya Allah. Ampuni semua dosa anak-anak santri kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh guru-gurunya. Ampuni dosa seluruh para pengurusnya. Ampuni semua dosa keluarga-keluarganya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Berikanlah kepada kami hikmah pengajaran ya Allah, sehingga kami menyadari betapa banyak dosa-dosa. Kami ingin kembali ke dalam syurgamu ya Allah, sementara syurgamu tertutup bagi para pendosa. Walaupun dosa kecil, yang lebih kecil dari semut, yang lebih kecil daripada sel, yang lebih kecil daripada zat yang Engkau ciptakan, neraka akan terbuka bagi mereka yang memiliki dosa. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebelum hari pengadilan tiba, ampuni kami semua ya Allah. Sebelum hari penghisapan tiba, ampuni kami semua ya Allah. Kami ridha ya Allah dengan apa yang Kau titipkan pada kami. Kesulitan hidup, ketidakmudahan hidup yang Kau titipkan pada kami, asalkan itu adalah pengguguran dosa bagi kami, maka kami ridha ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, matikanlah kami dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Matikanlah kami dalam keadaan muslim dan berserah diri kepadamu. Matikanlah kami menjalankan amanat yang Kau titipkan pada kami, lalui lisan ibu kami, lisan ayah kami, lisan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mudahkan kami menjalankan amanat itu dengan baik ya Allah. Dan kami bersyukur ya Allah dengan amanat yang dititipkan oleh para donatur ya Allah. Jadilah masjid ini, asrama ini, pesantren ini. Maka ampuni kami ya Allah jika kami berkhianat dalam amanat yang Kau titipkan pada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa kami.
ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة